Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang ilmu waris, yang mana merupakan salah satu ilmu yang terpenting. Kalau kita mengacu kepada sabda Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Ta'allamul fara'idha fa innaha nisful ilmi." Belajarlah kalian itu ilmu tentang waris, karena sesungguhnya ilmu tentang waris itu, ilmu mawaris tersebut merupakan setengah daripada ilmu pengetahuan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat budaya yang ada di Indonesia, kita akan melihat banyak sekali perbedaan-perbedaan di dalamnya, khususnya terkait dalam hal warisan, pembagian waris. Misalkan yang ada di kota Bali dan juga di Lampung, budaya mereka biasanya ketika seseorang meninggal, yang mendapatkan harta warisan sebagaimana di dalam budaya dalam pembagian warisan, ketika seseorang meninggal, harta tersebut akan jatuh kepada putri tertua dari anggota keluarganya. Meskipun putri tersebut memiliki kakak, akan tetapi kakak itu yang akan dibagi oleh, tapi harta tersebut akan dibagi oleh putri yang tertua, bukan kakak yang tertua. Nah, ini yang terjadi di budaya Indonesia seperti contohnya. Kalau kita bandingkan budaya ini dengan budaya yang ada pada zaman Arab Jahiliyah dahulu. Dulu ketika seseorang itu meninggal di Arab Jahiliyah dahulu, maka harta peninggalan daripada pewaris ini akan diambil langsung oleh orang tuanya. Maka istri dan keluarganya tidak mendapatkan spesial pun daripada harta peninggalannya. Kita melihat ada sedikit kecocokan antara budaya Arab Jahiliyah dengan apa yang ada di Indonesia. Sehingga kemudian setelah budaya Arab itu jauh terbelakang, datanglah yang namanya syariat Islam, diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah yang mengatakan, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Dalam ayat ini mengatakan kutiba 'alaikum, diwajibkan atas kalian semua. Apabila di antara kalian melihat tanda-tanda kematian pada diri kalian dan kalian meninggalkan harta warisan yang banyak, maka hendaklah dia berwasiat kepada orang tuanya dan juga kepada karib kerabatnya. Dan kewajiban tersebut yang demikian ini diwajibkan atas mereka orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jika kita melihat kata pertama dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 180 ini, kita akan melihat persamaan dengan sebagaimana Allah mewajibkan yang namanya puasa. Di dalam firman-Nya tentang puasa, Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam. Dalam konteks warisan, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut. Diawali dengan kata kutiba. Maka dalam hal ini, yang namanya wasiat pada awal mula Islam hukumnya wajib, sebagaimana puasa hukumnya wajib. Sehingga ketika setelah turunnya ayat tentang wasiat ini kepada kaum muslimin, sehingga para sahabat dahulu berusaha untuk menulis wasiat kepada sanak kerabatnya sebelum mereka itu meninggalkan dunia ini. Nah, setelah berjalannya waktu dan akhirnya Islam itu turun berbagai macam syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya ada beberapa ayat yang menghapus ayat tentang wasiat tersebut. Sebagaimana banyak dikutip di dalam surat An-Nisa tentang pembagian ketentuan warisan kepada masing-masing keluarga. Lalu di dalam surat An-Nisa dikatakan, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, mimma qalla minhum aw kathara nasiban mafruḍa."
ayat ini menerangkan bahwasanya baik laki-laki ataupun perempuan, mereka akan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas peninggalan atau warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Maka sehingga dengan turunnya ayat-ayat pembagian warisan ini menghapus kewajiban daripada ayat yang mewajibkan tentang wasiat tersebut. Meskipun demikian, ayat wasiat tadi dari hukumnya yang tadinya wajib tidak kemudian menjadi begitu saja menjadi dilarang, akan tapi wasiat yang di awal mula Islam itu hukumnya menjadi sunnah, gitu ya. Kenapa kok menjadi sunnah? Karena banyak di antara kita manusia ini lupa ketika hidup di dunia ini, sehingga mereka mencari kehidupan dunia. Ketika mendekati detik-detik ajalnya, dia itu lupa bagaimana dia mengumpulkan bekal untuk di akhirat kelak. Sehingga dengan wasiat itulah menjadi salah satu cara bagaimana dia bisa melakukan amal jariah meskipun dia sudah meninggalkan dunia ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lantas berapakah wasiat yang boleh diambil oleh orang yang mendapatkan wasiat tersebut? Dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW suatu ketika pernah menjenguk sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ketika itu tinggal di kota Mekah. Ketika Rasulullah SAW menjenguknya, Rasulullah kemudian mendoakan sahabat tersebut dengan mengatakan, rahimakallah ya Abul Wafa, semoga Allah merahmatimu wahai Abul Wafa atau Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni kunyahnya beliau. Kemudian setelah melakukan perbincangan, sahabat tersebut Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin berwasiat dengan seluruh hartaku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la, tidak boleh. Kalau begitu setengahnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan, la, tidak boleh juga. Kalau begitu sepertiganya ya Rasulullah. Barulah Rasulullah mengatakan, na'am, wa thulutsu katsir. Iya, dan sepertiga itu banyak. Dan ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalkan salah seorang putri saja dari keturunannya, sehingga dia ingin mendapatkan bekal di akhirat dengan apa yang telah dia wasiatkan, dengan sepertiga hartanya. Maka dalam hal ini, siapakah yang berhak menerima wasiat? Yang berhak menerima wasiat adalah siapapun itu, kecuali daripada ahli waris. Maka ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Maka dari itu kalau kami bilang bahwasanya wasiat adalah sepertiga, maka masih ada sisa 2/3 dari harta peninggalan pewaris tersebut. 2/3 dari harta peninggalan tadi adalah milik ahli waris. Adapun sepertiga yang tadi akan diwasiatkan, maka itu menjadi milik si orang yang mendapatkan wasiat tersebut. Adapun wasiat tidak boleh diwariskan atau tidak boleh diwasiatkan kepada ahli waris. Sebagaimana Rasulullah SAW berpesan dalam haji wada, di khutbah wada'nya Rasulullah mengatakan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak-hak terhadap mereka yang berhak untuk memiliki harta warisan tersebut, maka tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Karena Rasulullah sudah melarang ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat, karena dia sudah mendapatkan jatah dari 2/3 harta peninggalan pewaris tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat sepertiga saja dari harta warisan, lantas bagaimana ketika seseorang ingin berwasiat dengan semua hartanya atau setengah dari hartanya? Banyak di antara kita, saudara muslim kita, ketika hendak menjumpai yang namanya maut, seringkali dia berusaha untuk menyumbangkan sebanyak-banyaknya harta mereka di jalan Allah. Dengan salah satunya yakni dengan memberikan wasiat. Maka jika kalau seandainya seseorang itu telah berwasiat misalkan dengan setengah hartanya,
misalkan untuk membangun masjid, dan kemudian orang tersebut meninggal, maka yang boleh diambil daripada harta peninggalannya itu hanyalah 1/3 dari total hartanya. Maka tidak boleh diambil dari setengah hartanya. Karena ketentuan dari Rasulullah SAW yang namanya wasiat maksimal diambil hanya 1/3 harta peninggalan tersebut. Lantas kapan harta itu boleh berpindah tangan atau berpindah kepemilikan? Maka sebagian besar ulama dalam hal ini mengatakan ada 2 syarat. Yang pertama, orang yang memberi wasiat haruslah orang yang sudah meninggal. Karena kalau orang tersebut masih hidup, bukan wasiat namanya, bisa menjadi hibah ataupun hadiah. Adapun hibah atau hadiah maka tidak terbatas batasannya, boleh menghibahkan, menghadiahkan seluruh hartanya, tidak ada batasan. Tapi ketika berkaitan dengan wasiat, maksimal hanya 1/3 dari total harta yang dia miliki. Maka syarat yang pertama, orang tersebut haruslah meninggal, si pemberi wasiat. Syarat yang kedua, yakni diselesaikannya semua hal-hal yang berkaitan dengan orang yang memberi wasiat ketika ia sudah meninggal, yakni dia dimandikan, dikuburkan, bahkan sampai diselesaikan hutang-hutangnya semua. Ketika itu semua sudah selesai, barulah wasiat itu boleh ditunaikan dan boleh dibagikan kepada mereka yang berhak. Inilah dalam konteks awal mula bagaimana turunnya ayat waris dalam syariat Islam yang dimulai dari sebuah wasiat itu sendiri. Maka sebenarnya kalau kita tinjau tentang ilmu waris, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu sangat banyak sekali pembahasan yang perlu kita bahas dan tidak bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa menambah keilmuan kita dan bisa menambah bekal kita di akhirat kelak menjadi amal jariah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.